Saiful Jani Research Consulting itu baru aja bikin survei untuk Pilpres dan Pileg di 2024. Hasilnya tahu nggak? Hasilnya itu katanya partai-partai yang dalam survei suaranya meningkat pesat itu cuma 3 partai. Partai Demokrasi Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai PKB. PDIP misalnya dari 2019 itu kira-kira mendapat suara sekitar 19, sekian persen, meningkat sampai 23%. Demikian juga dengan Gerindra dan PKB. Jadi dibandingkan dengan suara mereka di 2019, survei terakhir yang dilakukan pada Maret 2023 itu menunjukkan ada tren peningkatan suara. Sementara partai-partai yang lain kayak Demokrat, kayak Nasdem, kayak PKS cenderung turun. Nah, ini artinya apa? Ini memang sebetulnya jalannya itu kira-kira korelatif dengan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Orang tahu dalam beberapa survei tingkat kepuasan masyarakat pada Jokowi itu di atas 70%, ada yang 75, 77, 78% gitu deh. Artinya orang lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini cukup signifikan, cukup kelihatan manfaatnya, dan mereka merasa happy dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena itu partai-partai yang direpresentasikan sebagai partai pendukung Jokowi seperti PDIP, Gerindra, kan Gerindra Pak Prabowo udah masuk ke lingkaran Pak Jokowi kan, atau PKB mendapat limpahan suara dari kepuasan publik terhadap Pak Jokowi. Nah, partai-partai yang diasumsikan sekarang berseberangan dengan Pak Jokowi seperti Nasdem atau Demokrat dan PKS jeblok. Partai-partai ini juga yang sekarang mendukung Anies Baswedan. Dan kita tahu bahwa ternyata Anies gak bisa menghela sebagai lokomotif untuk meningkatkan elektabilitas partai. Mereka sudah beresiko besar mendukung Anies Baswedan seperti Nasdem kan, tetapi ternyata tidak signifikan hasilnya buat partai mereka. Bahkan kemarin pertemuan Nasdem dengan Pak Prabowo, ketemunya Pak Surya Paloh dengan Prabowo, ini kabarnya loh, dia pingin menduetkan Prabowo sama Anies. Anies yang didorong-dorong jadi capres ternyata mungkin akan ditawar-tawarin jadi cawapres. Untung aja Pak Prabowo menolak. Kalau Anies kayaknya kartu mati deh. Gitulah kira-kira. Sehingga proposal Nasdem untuk menggait-gaitkan atau menggandengkan Prabowo dengan Anies itu nggak jalan lancar. Ya, sadar dengan kondisi suaranya yang susah, nggak ningkat-ningkat, apalagi dampak kepada partainya malah negatif. Kayaknya Anies harus terus bermanuver. Ya, kemarin misalnya dia harus keliling di Surabaya, harus keliling untuk ketemu orang sambil ngomong kemana-mana berkenaan dengan ambisinya atau nafsunya jadi capres di 2024. Di Surabaya sempat seru itu. Jadi ketika Anies datang, niatnya mau sholat Jumat di Masjid Al-Akbar di Surabaya. Pada saat bersamaan itu ada SMS blast dari Bawaslu yang mengingatkan jangan sampai masjid digunakan untuk ajang kampanye politik. Masjid jangan sampai digunakan untuk ajang politisasi agama. Karena memang kalau yang kayak gini ya ini sudah cirinya Anies lah. Ketika dia sudah merasa terpepet dengan segala gayanya, surveinya juga nggak naik-naik, partai pendukungnya malah jeblok, dia harus menggunakan senjatanya lagi yang dianggap paling representatif, yang dianggap cukup berhasil di Pilkada Jakarta 2019. Apa senjatanya itu? Ya, gunain agama untuk jualan politik. Ketika dia menggunakan agama untuk jualan politik, sebetulnya dia ingin bilang bahwa dia itu nggak bisa apa-apa. Dia nggak punya kemampuan untuk
dinilai, untuk dibandingkan, untuk dipilih. Karena dia nggak punya kemampuan, maka dia pinjam nama Tuhan untuk agar masyarakat bisa bersimpati kepadanya atau menganggap dirinya representasi dari umat Islam. Nah gitu deh kira-kira. Itu ya sekali lagi menunjukkan bahwa dia memang orang yang nggak berani dibanding-bandingkan secara head to head dengan prestasinya, nggak berani kalau dibandingkan dengan integritasnya, nggak berani kalau dibandingkan dengan kemampuannya, tetapi ya dorong-dorong agama. Itu sama kasus di Surabaya kayak di Aceh, kan dia juga menggunakan agama, menggunakan masjid untuk kampanye politiknya. Kalaupun memang belum disebut kampanye, tetapi teriak-teriak pilih presiden di masjid itu sebetulnya ya melanggar aturan KPU agar rumah-rumah ibadah tidak digunakan sebagai ajang kampanye politik. Nah, Anies ngomong ketika dia diwawancara atau katakanlah ketika dalam sebuah diskusi, dia ngomong yang terjadi itu bukan politik identitas, tapi orang kalau identitasnya berbeda dikontestasikan, mau tidak mau terjadi politik identitas. Seperti ketika dia Muslim lawan Ahok yang Kristen, mau nggak mau akan ada politisasi agama. Itu pembenarannya Anies. Padahal dia bisa tidak melakukan itu. Dia bisa tidak melakukan atau tidak mengeksploitasi agama untuk kemenangan politiknya. Dia bisa tidak merendahkan dirinya, mengotori mimbar-mimbar masjid dengan kampanye politiknya. Dia bisa untuk sesuai dengan aturan menghindari rumah ibadah untuk eksploitasi politiknya. Karena kalau rumah ibadah yang mestinya bisa menampung orang dari berbagai aspirasi politik, bisa menampung orang dari berbagai partai, bisa menampung orang dari berbagai afiliasi politik, sudah dipecah-pecah, sudah dijadikan ajang kampanye. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya akan ada konflik. Minimal di jemaah masjid itu. Emang masjidnya terdiri, jemaah masjidnya cuma terdiri dari orang satu pilihan, cuma milih Anies? Kan enggak. Itu masjid publik, masjid umum yang bisa saja terdiri dari dari jemaah dengan berbagai pilihan politik. Kalau politisasi agama masuk ke masjid, ya ukhuwah Islamiyah ya berantakan. Silaturahmi antar jamaah ya berantakan. Ujung-ujungnya ini sebetulnya bukan sedang memperjuangkan agama, ujung-ujungnya justru ini sedang merusak agama. Ya tapi yang namanya Anies ya kita harus maklumi, dia punya serenceng dalih untuk membenarkan semua tindakan-tindakan anehnya itu. Kayak kemarin lah misalnya ketika Anies dibilang dia seperti mencuri start. Mencuri start itu adalah ya dia melakukan kampanye belum waktunya, dia sudah teriak-teriak copras-capres belum waktunya, dia sudah merasa dirinya akan pasti ikut pemilihan padahal masih jauh. Toh sekarang 3 partainya saja masih cakar-cakaran untuk menentukan siapa cawapresnya. Dan isunya kemarin pertemuan Pak Paloh dengan Pak Prabowo, Anies malah diposisikan sebagai cawapres. Jadi dia udah merasa bahwa tiket itu di tangannya. Ya padahal belum tentu kan. Karena ya orang masih meragukan lah. Ingat nggak taruhannya salah seorang pengamat politik Hasan Hasbi dengan Suni Tanuwijaya? Hasan Hasbi bilang kalau Anies dapat tiket, gue berani kasih Alphard. Taruhannya Alphard, Anies dapat tiket apa enggak. Itu menandakan seorang pengamat politik saja masih meragukan apakah Anies bakal dapat tiket atau tidak. Bukti yang jelas sampai sekarang ini memang 3 partai pendukungnya masih cakar-cakaran untuk menentukan siapa cawapresnya. Nah, ketika orang menuding-nuding bahwa dia sedang mencuri start kampanye, dia bilang bahwa itu bukan mencuri start, itu head start, artinya jalan duluan. Dia emang jago kalau bikin soal istilah-istilah, emang jago. Curi start, oh bukan, ini head start, jalan duluan gitu katanya.
Gue juga gak ngerti apa bedanya itu antara mencuri start dengan head start. Mungkin soal konotasi aja kan. Kalau mencuri start konotasinya negatif, kalau jalan duluan konotasinya jadi lebih positif atau netral. Atau sebetulnya satu, dia ingin mengatakan bahwa dia nggak sabaran, dia sangat berambisi untuk menempati atau untuk tampil dalam kontestasi di 2024, kalaupun posisi politiknya saat ini belum tentu dapat tiket. Tiket masih belum jelas banget. Itu yang memang menjadi fokusnya Anies. Dan survei SMRC ternyata makin menggambarkan, waduh, ternyata Anies tidak membawa berkah signifikan bagi partai-partai pendukungnya. Buktinya ketika disurvei per hari ini, suara Nasdem anjlok dibandingkan dengan suara yang dia peroleh di 2019. Suara Partai Demokrat anjlok dibandingkan dengan suara yang mereka peroleh di 2019. Demikian juga dengan suara PKS. Semua anjlok. Kenapa anjlok? Karena rakyat udah tahu kita butuh pemimpin yang bisa kerja, butuh pemimpin yang menggalang persatuan, butuh pemimpin yang bisa menyambungkan tali silaturahmi. Bukan pemimpin yang bisa omong doang, yang bukti kerjanya malah berantakan di Jakarta, dan justru menggesek-gesekkan masyarakat dengan politik identitas yang berisiko terjadi perpecahan. Untuk kepentingan politiknya, dia kayaknya nggak masalah tuh kalau rakyat di bawah konflik saling kopar-kapir, saling mencela, saling mengharam-haramkan. Yang penting dari ketololan rakyat kayak gitu, dia akan memetik manfaat politiknya. Waduh, kalau kayak gini bahaya juga nih buat Indonesia nih. Sebetulnya Indonesia itu jawabannya semua ada di tangan kita semua. Tangan Anda, tangan saya, kita yang pantas menentukan untuk atau apa yang kita bayangkan untuk Indonesia masa depan. Indonesia seperti apa yang ingin kita bayangkan masa depan. Proses atau partisipasi politik hari ini itu menggambarkan kira-kira apa yang kita harapkan dari Indonesia masa depan. Dan jenis pemimpin seperti apa yang kita harapkan bisa menghela kelanjutan pembangunan Indonesia masa depan. Salah kita memilih orang, berarti salah kita memilih masa depan. Itu bahaya banget. Pikirin matang-matang. Gua di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.